Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Putri Duyung merupakan makhluk mitologis, golongan makhluk separuh manusia, separuh hewan. Putri Duyung kerap dikaitkan dengan peristiwa berbahaya seperti banjir, badai, kapal karam, dan tenggelam. Dalam mitologi Yunani, Putri Duyung dikatakan selalu menggoda para pelaut yang lalai. Siapa saja yang tergoda akan menemui ajalnya. Putri Duyung juga dikaitkan dengan makhluk siren dalam mitologi Yunani. Demikian pula Sirenia, ordo mamalia laut yang terdiri dari duyung dan lembu laut. Beberapa catatan kesaksian perjumpaan dengan Putri Duyung oleh para pelaut zaman dulu kemungkinan besar merupakan kekeliruan atas pengamatan wujud mamalia laut tersebut. Kesaksian beberapa orang yang pernah berjumpa dengan Putri Duyung memang belum bisa dibuktikan secara pasti. Lalu, apakah keberadaan Putri Duyung itu nyata? Untuk lebih jelasnya, mari tonton terus video ini sampai habis. Keberadaan Putri Duyung kerap diasumsikan selama abad pertengahan ketika mereka digambarkan sebagai makhluk serupa manusia yang bertemankan hewan-hewan laut, seperti paus misalnya. Cerita tentang Putri Duyung pertama kali ditemukan di Assyria. Cerita itu berkisah tentang Dewi Atargatis, ibu dari Ratu Assyria, Semiramis. Dewi Atargatis jatuh hati pada seorang gembala kemudian terbunuh olehnya. Menahan malu, ia menceburkan diri ke danau dan berubah menjadi ikan. Namun, ia tidak bisa mengubah dirinya sepenuhnya karena kecantikannya sebagai seorang dewi. Akhirnya, hanya separuh tubuhnya yang menjadi ikan. Dari pinggang ke atas tetap berwujud manusia. Dari pinggang ke bawah berwujud ikan. Meskipun dalam penggambaran pada zaman dulu, Atargatis dilukiskan sebagai ikan berkepala dan bertangan manusia mirip seperti Dewa Ea dari Babilonia. Begitu juga pada ratusan tahun silam. Pelaut dan penduduk di kota-kota pantai di seluruh dunia memiliki kisah masing-masing tentang klaim pertemuan dengan gadis laut itu. Satu cerita yang berasal dari tahun 1600-an mengklaim bahwa seorang Putri Duyung telah memasuki Belanda melalui tanggul dan terluka karenanya. Dia dibawa ke danau terdekat dan segera dirawat kembali. Dia akhirnya menjadi warga negara yang produktif, belajar berbicara bahasa Belanda, dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Pertemuan Putri Duyung lainnya yang pernah diyakini sebagai kisah nyata tercantum dalam sebuah kisah berjudul Misteri dan Legenda Laut yang Luar Biasa, karya Edward Snow. Buku itu mengisahkan tentang seorang kapten laut di lepas pantai Newfoundland yang mengaku pernah bertemu beberapa kali dengan Putri Duyung pada 1614. Dia menggambarkan Putri Duyung itu berenang di pesisir bersama dengan beberapa hewan laut yang disebutnya sebagai sahabat pengiring. Selanjutnya, Smith pun terpikat oleh sang Putri Duyung layaknya mengalami cinta pertama. Namun, dia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa lawan jenisnya tersebut memiliki bagian ikan dari pinggang ke bawah. Kisah ini menginspirasi banyak sekali karya seni di masa-masa setelahnya, termasuk lukisan The Collective Invention karya pelukis surrealis René Magritte dan dongeng The Little Mermaid oleh Hans Christian Andersen. Sedangkan di era modern ini, laporan tentang sosok Putri Duyung sangat jarang terekspos, tetapi masih ada. Salah satunya terjadi pada 2014 lalu di Selandia Baru, di mana seorang awak kapal nelayan mengaku menemukan jasad Putri Duyung. Para nelayan khawatir telah menemukan mayat korban pembunuhan. Tapi setelah diperiksa lebih teliti oleh pihak berwenang setempat, jelaslah bahwa kerangka itu tidak sepenuhnya manusia. Tubuh itu makhluk mirip manusia yang tampak memiliki ciri akuatik. Temuan itu menjadi perbincangan di Selandia Baru. Pihak berwenang tidak tahu apakah yang harus dilakukan dengan temuan itu, sehingga pihak University of Auckland dimintai bantuan. Kalau video yang lagi rame nih, sebuah rekaman yang diambil di Nashville. Dalam rekaman yang diambil seorang gadis dalam mobil ini, terlihat sesuatu yang mirip dengan Putri Duyung sedang berenang. Makhluk tersebut beberapa kali menggoyangkan ekornya ke permukaan air, layaknya Putri Duyung pada sebuah film. Gadis itu berteriak kaget, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wah, apakah benar itu penampakan Putri Duyung sungguhan ya guys? Kok sampai sehisteris itu gadis yang merekam video ini? I heard myths.
but I ain't know it was true. This motherfucker out there swimming. Nobody saying nothing. People out there just sitting, looking at him. What the fuck? It's a fucking mermaid, man. It's a fucking mermaid! Tapi ada kemungkinan lain guys. Bisa jadi yang kita lihat sebagai Putri Duyung itu hanya seorang gadis yang sedang berenang dengan menggunakan kostum ekor Putri Duyung. Seperti yang kita ketahui guys, sekarang ini sedang tren menggunakan kostum tersebut. Mulai dari anak kecil hingga dewasa, laki-laki perempuan semua sedang demam-demamnya berenang menggunakan kostum ini. Di Indonesia saja, para YouTuber juga sering menggunakan kostum Putri Duyung sebagai konten. Dan tentu penggemarnya terdiri dari berbagai kalangan. Mungkin kalian juga termasuk salah satunya. Kalau menurut kalian nih, video ini benar-benar penampakan Putri Duyung asli atau hanya kostum belaka guys? Kedua opsi, antara asli atau palsu video tersebut, masing-masing memiliki alasan yang cukup masuk akal. Jadi bingung kan menentukannya? Nah, bagaimana pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.